Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Umi Laura. Silakan kita Laura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dengan berdoa pelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik ya. Selanjutnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, masih tetap semangat kegiatan pembelajaran hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita nanti. Sebelumnya Ustadz absen dulu. Kita lanjutkan kembali. Nah, kemarin kita sudah pertemuan yang pertama, kita mempelajari tentang muatan listrik. Kita lihat kemarin muatan ada apa saja? Ada elektron, motor, dan motor. Apa yang terjadi jika ada muatan positif dan negatif? Apa positif? Nomor 3, dua buah muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat 6, bisa jaraknya 3 mm. Gaya interaksinya timbul sebesar berapa? Dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nomor 4 dan 5. Pernyataan yang benar dari 1, 2, 3, dan 4 saja. Lima, tetap juga menjadi gaya listrik. Belajar ini kita lihat nih. Nah, lihat dari gambar di depan nih. Ada gambar apa tuh? Sel mobil. Kemudian? Jadi apa yang kamu bisa amati dari gambar tersebut terkait dengan yang akan kita pelajari ini? Kita mempelajari kegiatan pembelajaran kita nanti ini menggunakan namanya LKPD. Sebelumnya Ustaz sedikit jelaskan sedikit sebelum tentang ini penggunaan LKPD-nya, aplikasi dari namanya PET. Nah ya, jadi kamu nanti akan melihat gambar modelnya seperti ini. Kamu klik nanti untuk aplikasi PET-nya di internet. Kemudian yang tidak tahu nanti bertanya tentang pembuatan LKPD-nya. Oke, silakan dibaca dulu LKPD-nya. 3, ada kesulitan. Tabelnya mana? Lihat tabel hasil tabelnya tadi. Tabel setnya tadi, hukum kolom gimana hasilnya? Wow. Nanti ya, lihat tuh jadi interaksinya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab. Kelompok 1 sudah kita cek lagi mencari jawaban.
selanjutnya bakal modulnya maka penanya literasi seperti itu menjawab dari LKPD-nya. Lihat tuh pertanyaannya, apakah jadi semua akan mempengaruhi besar gaya kolom? Lihat apakah mempengaruhi gaya kolom? Maka baca hukum kolomnya. Ya, sehingga tahu muatan apakah semakin besar dia akan berpengaruh dengan gaya kolom, semakin kecil apakah dia berpengaruh. Jadi kita lihat gaya kolomnya. Sudah? Nanti setiap kelompok bisa coba untuk ke depan ya mengerjakannya itu. Ya, dikerjakan. 1 mikrokolom itu sama juga 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalau 10 mikrokolom, ini mana aja nih. Nah, ini 1 mikrokolom jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Kalau 10 mikrokolom 10 kali 10 pangkat min 6. Oke, coba cari. Masukkan rumusnya, rumus kolom tadi sudah ada. Masukkan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya berapa? K-nya berapa? Q1 berapa? P, itu bisa. Kita lihat hasil pengerjaanmu di LKPD ini tentang hukum kolom. Kita menggunakan aplikasi VET. Kita lihat kelompok yang pertama maju, kelompok 1 dulu. Ya, kita lihat hasilnya. Yang lain nanti menanggapi apakah sama dengan apa yang kamu jawab. Ya, kalau misalkan sama, ya hasilnya sama atau tidak nanti silakan menanggapi. Silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tabel hasil pengamatan kami adalah gaya kolom yang pertama adalah 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Oke, Zak. Silakan dicoba dulu yang untuk yang mendapatkan hasilnya. Jadi satu saja ya. Percobaannya menggunakan VET. Kita lihat bagaimana dia menghasilkan nilai 2, berapa tadi itu. Nah, ya. Apa yang dikerjakan? Oke, mencari muatannya dulu, min 1 mikrokolom, kemudian satu, kemudian jarak antara kedua bendanya berapa? Tarik. Terus, iya. Temannya coba, ayo terus. Nah, ke angka berapa? Tarik. Tahan, diklik, tahan, klik 2 kali, tahan. Jangan dilepaskan. Terus. Nah, angka 2, oke, ya. Nah, jadi itu hasil kelompok yang pertama 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Selanjutnya, tabel kedua. Hasil pengamatan kami yang kedua adalah 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Tapi jenis literasinya tolak menolak. Yang pertama tarik menarik
yang kedua tolak menolak. Yang ketiga dengan jarak 4, gaya kolomnya adalah 5,62 Newton. Jenis interaksinya adalah tolak menolak. Yang keempat dengan muatan Q1 sama dengan -1, Q2 sama dengan 1, jaraknya 4, gaya kolomnya 5,62 Newton. Jenis interaksinya adalah tarik menarik. Yang kelima, besar muatan Q1 2, Q2 2, jarak antara kedua muatan adalah 2, gaya kolomnya adalah 8,99 kali 10⁻1 Newton. Jenis interaksinya adalah tolak menolak. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Karena adanya interaksi dua muatan yang akan bernilai sama. Iya. Hukum Coulomb itu ditemukan oleh namanya Charles Augustin de Coulomb, ya, yang mengatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, muatan yang lain akan tarik menarik. Maka tadi pada saat kamu menggunakan aplikasi FET, jika dia sama muatannya maka akan terjadi tolak menolak. Kalau dia berbeda akan tarik menarik. Makanya seperti ini ada dua muatan Q1, Q2, maka dia akan terjadi tolak menolak. Terpisah oleh dengan jarak berapa gaya kolomnya. Jadi seperti itu. Apa yang terjadi kalau dia positif negatif, maka akan terjadi tarik menariknya. Maka gayanya berapa, itu yang kita lihat. Nah, kemarin tadi ini besar gaya tarik dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1. Jadi rumus gaya kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini menghitung nanti gaya kolomnya. Jadi seperti soal tadi kita lihat nih. Jadi rumus hukum Coulomb menjelaskan bahwa jika semakin besar muatan benda yang jaraknya tetap sama, maka gaya tarik menarik maupun tolak menolaknya semakin kuat. Jadi muatan mempengaruhi. Jika jaraknya semakin jauh muatan kedua, maka gaya tarik menarik juga mulai akan semakin lemah. Maka ada muatan, ada jarak yang mempengaruhi. Seperti yang kamu lakukan tadi. Gaya tarik menarik dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak. Yang sejenis akan tolak menolak, yang tidak sejenis akan tarik menarik. Kita lihat nanti ya model soalnya. Kamu perhatikan di soal yang ada di bahan ajar itu. Lihat soalnya. Penguatan tentang hukum Coulomb, mengerjakan soal hukum Coulomb. Lihat. Dalam 1 mikrocoulomb itu sama juga dengan 1 dikali 10⁻⁶ coulomb. Menentukan. Nanti kalau ada soal bisa kamu mengerjakannya. Nanti lihat soal selanjutnya. Itu hukum gaya coulomb-nya, ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang namanya gaya coulomb. Kalau kemarin muatan listrik, sekarang namanya gaya coulomb. Bagaimana pelajaran sore hari ini? Enak nggak menggunakan aplikasi FET itu? Enak. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran ini, kita lihat dulu kembali post testnya. Siapkan kembali. Kalau tadi banyak yang belum tuntas, sekarang itu pembelajaran kita hari ini tentang namanya gaya coulomb. Ya, kemudian nanti bisa mengerjakan tentang selanjutnya. Kita minggu depan lanjut materinya tentang namanya medan magnet. Bukan medan listrik, medan magnet. Ya, jadi ada medan listrik, ya, medan listrik. Ya. Jadi tentang masih ke listriknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan belajar ini bermanfaat bagi kita. Ya. Kita akhiri kegiatan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil